Kalkulus 2, materi minggu ke-9. Terdapat 3 topik yang akan dibahas hari ini. Yang pertama adalah tentang fungsi inverse trigonometri dan turunannya. Tentunya kita sudah cukup familiar dengan fungsi trigonometri seperti sekan, sinus, tangen, cos, kosekan, dan kotangen. Untuk materi pertama ini kita akan pelajari yaitu sifat fungsi inverse dari ke-6 fungsi tersebut, menentukan turunannya, dan mereview aturan dasar dari turunan. Perhatikan grafik fungsi trigonometri berikut ini. Kita tahu bahwa semua fungsi trigonometri sebenarnya merupakan fungsi yang periodik. Artinya nilainya akan berulang setelah periode tertentu. Oleh karenanya, fungsi ini sebenarnya bukan fungsi satu-satu, sehingga tidak memiliki inverse. Namun, jika kita ambil suatu domain terbatas, seperti pada gambar berikut ini contohnya, maka kita akan dapatkan fungsi tersebut merupakan fungsi satu-satu, sehingga fungsinya memiliki inverse. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada domain dan range berikut ini, kita dapatkan Y sama dengan arcus sin X, jika dan hanya jika sin Y sama dengan X. Sehingga diperoleh arcus sin merupakan inverse dari sin. Berikut ini adalah rangkuman inverse fungsi trigonometri dengan domain dan range masing-masing. Jadi untuk fungsi yang pertama seperti ini, Y sama dengan arcus sin X, jika dan hanya jika sin Y sama dengan X, domainnya adalah berikut dan range-nya adalah berikut. Hal yang sama pun berlaku untuk fungsi-fungsi yang lainnya. Di sini digunakan IFF. IFF ini artinya adalah if only if atau jika dan hanya jika. Kemudian untuk grafiknya, grafik dari fungsi inverse trigonometri sebagai berikut. Yang pertama adalah arcus sin, yang kedua adalah arcus cos, arcus tangen, arcus kosekan, arcus sekan, dan arcus kotangen. Contoh berikut, misal kita akan bahas bagian A. Kita akan hitung nilai arcus sin minus 1/2. Menggunakan tabel rangkuman inverse sebelumnya, kita tahu bahwa arcus sin merupakan inverse dari sin, di mana jika Y sama dengan arcus sin minus 1/2, artinya sin Y sama dengan minus 1/2. Dengan range-nya, Y-nya bernilai antara minus pi/2 hingga pi/2. Setelahnya, cari nilai Y yang menghasilkan sin Y sama dengan minus 1/2. Di sini diperoleh Y-nya sama dengan minus pi/6. Nilai minus pi/6 ini termuat dalam range berikut. Langkah yang sama dapat Anda gunakan untuk menyelesaikan bagian B, C, atau D. Sifat inverse pada fungsi trigonometri sebenarnya sama dengan sifat inverse pada umumnya, yaitu jika kedua fungsi fx yang saling inverse dikomposisikan seperti ini, maka nilainya akan sama dengan x. Dengan menggunakan tabel sebelumnya dan domains dan range masing-masing fungsi, kita dapat peroleh persamaan berikut ini. Kalian bisa compare ya, dari tabel sebelumnya, domainnya apa, range-nya apa, kemudian fungsi pasangan inverse yang terkait apa, maka kalian bisa gunakan persamaan berikut ini. Contoh berikut, untuk menentukan berapa nilai X dari arcus tangen 2X minus 3 sama dengan pi/4, kalian bisa gunakan sifat inverse sebelumnya, di mana dari sifat inverse kita tahu bahwa tangen, arcus tangen 2X minus 3 hasilnya sama dengan 2X min 3. Jadi seperti fungsi inverse, dia memiliki sifat
apabila dikomposisikan nilainya akan kembali lagi. Jadi jika F dikomposisikan dengan inverse dari Fx, hasilnya adalah X, maka kalau di sini tangen dengan arkes tangen, hasilnya sama dengan 2x min 3, sesuai dengan nilai yang ada di tengahnya. Karena di sisi sebelah kirinya kita gunakan tangen, maka sisi sebelah kanannya pun tangen, di mana nilai tangen pi per 4 adalah 1. Setelahnya, dengan penyelesaian sederhana, kita peroleh X sama dengan 2. Kemudian untuk contoh berikut, mari kita bahas bagian A, di mana diberikan Y sama dengan arkes sin X. Y-nya bernilai antara 0 hingga pi per 2. Kemudian tentukan berapa nilai cos Y. Untuk menyelesaikan ini akan lebih mudah jika kita menggambar sebuah segitiga. Silakan diperhatikan gambar di atas ini. Jadi ini merupakan sebuah segitiga siku-siku. Kenapa sih kita perlu ini? Karena kita akan gunakan sifat dari inverse. Berdasarkan definisi, kita tahu bahwa Y sama dengan arkes sin X jika dan hanya jika sin Y sama dengan X. Nah, kita bisa gunakan sifat kalau sin itu sama dengan depan per miring, kemudian kalau cos samping per miring, kalau tangen sama dengan depan per samping. Nah, kita bisa gunakan itu, oleh karenanya kita perlukan gambar segitiga berikut ini. Oke, lanjut. Kita ketahui bahwa Y yang bernilai antara 0 hingga pi per 2, dia termuat dalam range untuk pasangan fungsi inverse sin dan arkes sin. Jadi, kalian bisa gunakan definisinya sin Y sama dengan X. Karena kita tahu sin Y sama dengan X, dan karena sin itu adalah depan per miring, maka nilai depannya adalah sama dengan X, miringnya sama dengan 1. Menggunakan rumus Pythagoras, kita dapat peroleh nilai sampingnya, yaitu akar 1 min X pangkat 2. Sehingga kalian bisa tahu cos Y samping per miring, nilainya adalah akar 1 min X kuadrat. Langkah yang sama pun bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan yang bagian B berikut ini. Sama, kalian perlu juga buat segitiganya, kemudian gunakan definisi dari inverse, maka kalian bisa tahu nilai dari tan Y itu berapa. Berikut ini adalah tabel untuk turunan inverse fungsi trigonometri. Jadi untuk masing-masing ke-6 fungsi inverse trigonometri ya. Di sini ada arkes sin, arkes tan, dan seterusnya. Formula untuk turunannya diberikan sebagai berikut. Oke, lanjut. Menggunakan tabel tersebut, kita bisa tentukan turunan dari fungsi trigonometri berikut. Misal kita bahas bagian A ya. D per dx arkes sin 2x. Dari formula turunan sebelumnya, kita tahu bahwa D per dx arkes sin U sama dengan U aksen per akar 1 plus U. Karena U-nya di sini adalah 2x, maka U aksennya adalah 2. Dan di sini diperoleh akar 1 min 2x kuadrat. Hasil penyederhanaannya adalah sebagai berikut. Langkah yang sama ya, gunakan tabel dari turunan sebelumnya, kalian bisa tentukan turunan dari fungsi B, fungsi C, dan D. Silakan dicoba sendiri. Lalu untuk contoh berikutnya, kalau di sini kita peroleh suatu persamaan yang memuat inverse dari trigonometri dan fungsi aljabar biasa ya. Kalau untuk menurunkan ini, kalian ya gunakan langkah turunan seperti biasa. Di sini berarti kalian gunakan U kali X ya. Maaf, U kali V. Jadi U-nya bisa andaikan X, kemudian V-nya bisa andaikan akar 1 min X kuadrat.
Nah, untuk yang arc sin X, kalian bisa gunakan tabel turunan inverse trigonometri sebelumnya.